Oke, baik. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai drainase lingkungan. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu sendiri juga dikenal sebagai siklus air atau siklus hidrologi, yang dimana perjalanan yang berkelanjutan dan berulang air di berbagai bentuknya. Dia seperti air permukaan, air tanah, dan air uap atau uap air di sepanjang berbagai reservoir seperti atmosfer, sungai, danau, tanah, dan lautan yang ada di bumi. Untuk proses alami yang sangat penting itu untuk mempertahankan kehidupan di planet ini. Jadi siklus hidrologi ini melibatkan penguapan, transpirasi, presipitasi, infiltrasi, aliran permukaan, dan penyimpanan air di berbagai reservoir. Next. Nah, di sini ada gambar siklus hidrologi, yang dimana pertama-tama di siklus hidrologi ini, pada suatu adanya pemanasan oleh sinar matahari, maka air yang ada di laut akan menguap melalui proses yang dinamakan evaporasi. Kemudian, penguapan juga dapat terjadi pada tumbuhan atau melalui tumbuhan yang dinamakan proses transpirasi. Yang dimana proses ini itu terjadi akibat penguapan tanah yang diserap akar tumbuhan, yang kemudian dialirkan melalui batang hingga sampai ke permukaan daun, lalu menguap ke atmosfer. Ketika evaporasi dan transpirasi terjadi secara bersamaan, maka proses tersebut itu dinamakan evapotranspirasi. Faktor ini yang mempengaruhinya yaitu meningkatnya suhu, radiasi matahari, serta pergerakan angin. Nah, ketika uap air ini itu akibat proses evaporasi dan transpirasi itu tersebut itu berubah menjadi uap air. Maka pada suatu ketinggian tertentu, maka uap air itu akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Kemudian karena ada angin, maka awan tersebut akan bergerak menuju daratan karena ada angin dan perbedaan tekanannya. Jadi, jika dia akan digerakkan oleh angin, maka proses pergerakan tersebut itu dinamakan adveksi. Nah, kemudian pada suatu saat awan-awan tersebut sudah berkumpul dan mencapai titik temunya, dan disitulah yang dinamakan presipitasi. Curahan dalam bentuk hujan dan salju atau salju. Jadi, akibat presipitasi, maka sebagian hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu akan terinfiltrasi. Infiltrasi itu adalah proses masuknya butir-butir hujan yang jatuh ke permukaan bumi ke dalam pori-pori tanah. Dan infiltrasi juga ada sebagian yang mengalir sebagai aliran air tanah yang disebut perkolasi. Setelah itu, ada sebagian lagi yang mengalir melalui air sungai atau air permukaan yang disebut runoff.
Nah, dan runoff ini akan mengalir melalui drainase alam, yaitu melalui sungai, kemudian masuk ke laut kembali, dan akan terus berputar melalui evaporasi, lalu masuk ke awan, masuk lagi. Dia akan terus berputar melalui proses tersebut. Oke, next. Selanjutnya periode ulang hujan dan frekuensi hujan. Periode ulang hujan dan frekuensi hujan adalah konsep yang penting dalam hidrologi untuk memahami pola curah hujan ekstrim dan perhitungan risiko banjir. Untuk penjelasannya tentang kedua tersebut sebagai berikut. Yang pertama, periode ulang hujan. Periode ulang hujan adalah estimasi statistik tentang frekuensi kemunculan suatu kejadian hujan dengan intensitas tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Lalu, periode ulang hujan ini dia dinyatakan sebagai waktu rata-rata antara munculnya kejadian hujan ekstrim. Sebagai waktu rata-rata antara munculnya kejadian hujan ekstrim yang terjadi tersebut. Misalnya, jika suatu kejadian hujan ekstrim terjadi sekali setiap 100 tahun, maka periode ulang hujannya adalah 100 tahun. Untuk periode ulang hujan sering kali dinyatakan dalam satuan. Kita lanjutkan. Periode ulang hujan sering kali dinyatakan dalam 1 tahun. Tadi sudah dijelaskan. Untuk pengetahuan tentang periode ulang hujan ini, dia membantu dalam perencanaan infrastruktur hidrologi dan sistem pengendalian banjir, karena kita dapat memprediksi seberapa sering kejadian hujan ekstrim tertentu yang akan terjadi. Oke, next. Selanjutnya, frekuensi hujan. Frekuensi hujan merujuk pada seberapa sering suatu intensitas hujan tertentu terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam satuan waktu, seperti per jam, per hari, dan intensitas, misalnya milimeter per jam. Untuk data frekuensi hujan, ini memberikan informasi tentang pola curah hujan yang mungkin terjadi dalam suatu wilayah geografis. Analisis frekuensi hujan ini sering digunakan untuk menghasilkan kurva intensitas durasi frekuensi, atau biasa disebut IDF, yang membantu para perencana hidrologi dalam memperkirakan curah hujan yang ekstrim untuk berbagai skenario dalam perencanaan infrastruktur serta pengelolaan risiko banjirnya. Oke, next. Untuk fungsi dari periode ulang hujan dan frekuensi hujan ini adalah untuk membantu para ahli hidrologi dalam perencanaan infrastruktur, dalam memahami dan memprediksi curah hujan ekstrim yang mungkin terjadi dalam suatu wilayah. Jadi dengan memahami pola curah hujan ini, mereka dapat merencanakan sistem drainase, bendungan, saluran air, dan infrastruktur lainnya dengan memperhitungkan risiko banjir dan kebutuhan pasokan air yang memadai. Oke, selanjutnya kaitan intensitas hujan dengan frekuensi hujan dalam analisa hidrologi. Oke, next. Intensitas hujan dan frekuensi hujan itu memiliki hubungan yang cukup erat dalam analisa hidrologi.
Berikut untuk keterkaitan antara keduanya, yaitu yang pertama, intensitas hujan. Intensitas hujan ini mengacu pada tingkat atau jumlah curah hujan yang jatuh dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi intensitas hujan ini dapat diukur dalam satuan volume per luas area. Misalnya milimeter per jam atau inci per jam. Sedangkan untuk frekuensi hujan, ini merujuk pada seberapa sering kejadian hujan tertentu terjadi dalam suatu periode waktu. Misalnya, seberapa sering terjadi hujan dengan intensitas tertentu dalam 1 tahun. Seperti penjelasannya. Lalu, untuk keterkaitan antara keduanya, dalam analisis hidrologi dapat dijelaskan melalui konsep curah hujan probabilitas. Dalam hidrologi, ini sering digunakan istilah curah hujan probabilitas atau curah hujan durasi frekuensi yang mengaitkan intensitas hujan dengan frekuensi hujan tertentu dalam suatu periode waktu. Oke, next. Dalam analisis hidrologi, ini seringkali memerlukan pemahaman tentang curah hujan yang diharapkan dalam periode waktu tertentu. Data curah hujan probabilitas ini membantu para ahli hidrologi memprediksi curah hujan ekstrim yang mungkin terjadi dalam rentang waktu tertentu. Misalnya, dalam 1 jam, atau 6 jam, atau 1 hari, dengan memprediksi atau mempertimbangkan kemungkinan frekuensi kejadian tersebut. Jadi, informasi ini penting untuk perencanaan infrastruktur hidrologi, seperti saluran air, bendungan, dan sistem pengendalian banjir. Nah, selanjutnya, daerah tangkapan air. Oke, next. Daerah tangkapan air adalah area geografis di mana air hujan dan air permukaan lainnya mengalir ke satu titik tertentu, seperti sungai, danau, atau waduk. Jadi daerah tangkapan air terbentuk oleh topografi dan pola aliran air permukaan yang mengarahkan air ke satu titik pembuangan tunggal. Oke, next. Nah, kita memerlukan daerah tangkapan air ini karena yang pertama, pasokan air. Pasokan air, daerah tangkapan air yang merupakan sumber utama pasokan air bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan keperluan industri. Air dari daerah tangkapan air digunakan untuk kebutuhan air minum, pertanian, industri, irigasi, dan keperluan lainnya. Lalu yang kedua, manajemen air. Yang dimana daerah tangkapan air membantu dalam manajemen sumber daya air dengan memahami pola aliran air dalam daerah tangkapan. Kita dapat merencanakan penggunaan dengan lebih efisien dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga, kualitas air. Kondisi daerah tangkapan air dapat mempengaruhi kualitas air yang mengalir ke sungai, danau, atau waduk. Oleh karena itu, penting untuk melindungi daerah tangkapan air dari pencemaran agar air yang mengalir ke dalam sistem air bersih dan aman untuk digunakan. Yang keempat adalah kontrol banjir. Nah, daerah tangkapan air ini juga berperan dalam mengendalikan banjir. Vegetasi dan topografi dalam daerah tangkapan air ini dapat memperlambat
aliran air hujan dan mengurangi risiko banjir dengan menyerap dan menyimpan air. Nah, yang kelima yaitu konservasi ekosistem. Daerah tangkapan air menyediakan habitat bagi beragam flora dan fauna dengan menjaga kelestarian daerah tangkapan air. Jadi kita juga ikut melestarikan keanekaragaman hayati serta ekosistem air yang penting bagi kehidupan manusia. Oke. Kita akan melanjutkan perhitungan atau maksudnya membuat grafik IDF dengan menggunakan rumus Mononobe. Oke. Pertama-tama kita akan di sini ada ritasi curah hujan yang dimana R5 ada 78 mm atau mm, lalu ada ritasi atau R10 89, lalu ada R25 dengan curah hujannya 112, lalu ada ritasi 50 dengan curah hujannya 117 dan R100 dengan curah hujannya 127. Lalu ada waktu, di sini ada waktu 4 jam, 8 jam, 12 jam, dan 24 jam. Kita pertama-tama menghitung masing-masing dari waktu ini. Yang dimana kita tuliskan. Oke. Setelah itu, nah di bagian ini kita hitung masing-masing dari curah hujan ini. Yang mana pertama kita akan menghitung sama dengan curah hujan dibagi 24. Lalu dikali dengan waktu 4 jam. Dikali 24 terus dibagi dengan waktunya, yaitu 4 jam. Tutup kurung. Pangkat 2/3. Enter. Nah, dapatlah hasilnya 39 untuk intensitas hujannya. Di sini untuk mempermudah, kita lanjutkan secara manual. Selanjutnya untuk R10 dengan curah hujannya 89. Kita hitung kembali dengan rumus yang sama, itu sama dengan 89 dibagi 24 terus dikali kurung 24 dibagi waktunya 4 jam kurung pangkat 2/3. Hasilnya
44,5. Terus kita lanjutkan lagi dengan curah hujan 112. Dengan rumus yang sama, 12 dibagi 4 dikali 24 dibagi 4 jam kurung 2/3. Hasilnya 26. Kita lanjutkan dengan curah hujannya 117. Sama dengan 117 dibagi 24 kali kurung 24, kita bagi 4 dengan waktu 4 jam pangkat 2/3 hasilnya. Dan yang keempat, R100 itu curah hujannya 127, kita bagi dengan 24 dikali 24 dibagi curah hujannya, waktunya kurung 2/3. Oke, untuk curah hujan, untuk intensitas curah hujan, intensitas hujan dengan waktu 4 jam, kita sudah mendapatkannya, yaitu 39 untuk R5, untuk R5, lalu 44,5 untuk R10, iritasi 10, lalu ada 56 untuk R25, 58,5 untuk R50, dan 63,5 untuk R100. Kita lanjutkan lagi untuk menghitung waktu intensitas hujan waktu 8 jam. Untuk menghitungnya dengan rumus yang sama, itu sama dengan 78 dibagi 24 kali 24 dibagi 8 jam dengan waktu 8 jam. Terus per 3. Oke, dapatlah. Oh, sorry, bisa berarti. Oke. Berarti kita buat secara manual lagi. Sama dengan 89 dibagi 24 kali dibagi waktu 8 jam per 2/3. Oke, tepat. Tepatnya untuk R10 dapat 11,125. Untuk 112 kita cari dengan perhitungan yang sama, dengan rumus yang sama, itu 112 dibagi 24 kali dengan 24 dibagi waktunya, yaitu 8 jam. Terus itu kurung per pangkat 2/3. Dapatnya 14. Lalu kita lanjutkan 117 dibagi 24 kali 24 dibagi 8 jam
kurung pangkat 2/3 plus, dan yang ada 10, 127 dibagi 24 kali 24 per dibagi 8 jam kurung pangkat 2/3. Oke, ini untuk hasil intensitas hujan dalam waktu 8 jam. Kita lanjutkan untuk mencari intensitas hujan waktu 12 jam. Oke. Ini untuk rumus ini, dia sama dengan rumus yang waktu 4 jam dan 8 jam. Itu sama dengan 78 dibagi 24 dikali 24 dibagi waktu 12 jam pangkat 2/3. Oke, dapatnya 4,3. Kita cari lagi. 89 dibagi 24 dikali 24 dibagi 12 jam pangkat 2/3. Oke, kita lanjutkan. 112 dibagi 24 dikali 24 dibagi waktunya 12 jam. Oke. Terus pangkat 2/3. Oke. Kita lanjutkan. Yang 117 dibagi 24 dikali 24 dibagi 12 jam pangkat 2/3. Dan yang terakhir 127 itu 127 dibagi 24 dikali 24 dibagi 12 jam. Pangkat 2/3. Oke, untuk intensitas 12 jam kita sudah dapat. Selanjutnya kita mencari yang 24 jam. Intensitas hujan waktu 24 jam. Oke. Untuk rumusnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 78 dibagi dengan 24 kali 4 per waktunya 24 pangkat 2/3. Oke. Selanjutnya sama dengan kita buat aja.
Oke, ini untuk sorry. Salah. Oke. Oke, kita buat kotak. Oke. Ini untuk hasil dari intensitas masing-masing intensitas hujan ya dalam waktu 4 jam. 8 jam, 12 jam, dan 24 jam. Oke. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Bentar. Oke. Selanjutnya kita menggabungkan keempat waktu ini, hasil dari intensitas hujan ini, untuk membuat grafik PDF-nya. Oke. Oke. Nanti curah hujan. R5, R10, R25, R50, dan R100. Oke.
Salah ini. Bentar. Oh ya. Kan 8,5. Oke. Ya. 6 10 9,75 11,125 14 25 15,875. Kita buat dulu ya kotaknya. Kita satukan semua terlebih dahulu untuk mempermudah mencari grafik. Oke. Koma. Oke. Koma. Oke. 6,5 7,05. Oke. Oke, kita masih lanjutkan ke 50. So,
Oke. Hmm. 1,625. Oke. Tujuh, 63. Oke. Dari R5 sampai R50 ini kita blok, terus kita cari insert, kita pilih kita pilih kita pilih yang yang kita pilih yang lain ya. Oke. Sorry. Oh, sorry, kita pakai yang oke, yang ini ya. Oke.
Sini titelnya kita ganti. Dan wait. Oke, inilah untuk hasil akhir dari membuat grafik IDF serta rumus yang serta hitungan yang menggunakan rumus Mononobe. Ya. Oke. Inilah untuk hasil akhirnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu mengenai drainase permukaan. Yang dimana di sini drainase permukaan itu adalah proses alami di mana air hujan yang jatuh ke permukaan tanah itu mengalir ke arah yang lebih rendah, menuju sungai, danau, atau lautan. Jadi ini adalah bagian penting dari siklus hidrologi, di mana air hujan yang tidak diserap oleh tanah atau evaporasi itu dapat mengalir ke sistem sungai dan akhirnya kembali ke laut. Jadi, drainase permukaan ini melibatkan aliran air melalui permukaan tanah dan merupakan salah satu aspek utama dalam manajemen air dan pengendalian banjir. Untuk jenis-jenis polanya, itu mengacu pada pola-pola aliran air yang di permukaan tanah yang terbentuk oleh topografi, struktur geologi, dan karakteristik tanah di suatu wilayah. Berikut untuk beberapa jenis pola drainase yang umum. Yang pertama adalah pola drainase dendritik. Pola ini yang paling umum di mana aliran air menyebar ke luar dari satu titik pusat seperti ranting pohon. Pola ini sering terjadi di daerah dengan topografi datar atau sedikit cembung dan tanah yang homogen. Lalu untuk pola kedua yaitu pola drainase paralel. Dalam pola ini, sungai-sungai kecil yang mengalir secara paralel satu sama lain menuju sungai utama. Jadi pola ini sering terbentuk di daerah dengan topografi lereng yang curam. Lalu untuk pola yang ketiga yaitu pola drainase rektangular. Pola ini ditandai oleh aliran air yang membentuk sudut-sudut yang hampir sejajar dan saling tegak lurus. Pola ini terjadi di daerah yang dengan topografi yang kuat, dipengaruhi oleh retakan-retakan atau lipatan-lipatan geologi. Pola drainase radial, dalam pola ini, aliran air yang terjadi dari satu titik pusat ke segala arah, mirip dengan jalur yang tersebar keluar dari pusat lingkaran. Pola ini sering terlihat di lereng, gunung berapi, atau punggung gunung. Dan yang terakhir, pola drainase trellis. Pola ini terdiri dari sungai-sungai utama yang mengalir dalam arah yang paralel dengan anak sungai yang memotong mereka membentuk sudut siku-siku. Pola ini terjadi di daerah dengan formasi buatan yang terpisah oleh patahan-patahan. Setiap pola drainase itu mencerminkan kondisi geologis dan topografi di wilayah tersebut.
dan dapat memberikan petunjuk penting bagi ahli geologi dan hidrologi tentang sejarah dan karakteristik lingkungan tempat pola tersebut terbentuk. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan serta mempraktekkan cara membuat drainase permukaan. Oke, secara sederhana ya. Pertama-tama kita akan masuk ke dimensi style. Kita tulis terlebih dahulu dimensi style. Lalu masuk ke modify. Nah, setelah itu masuk ke lines. Untuk colornya kita ubah ke bebas mau warna apa aja. Kalau di saya mungkin di warna hijau. Ya. Oke. Untuk line type-nya bebas. Lalu untuk simbol and row, kita masuk ke simbol and row. Nah, terus di sini kita untuk row size-nya kita ubah ke 5. Ya. Lalu masuk ke text. Nah, untuk text color-nya kita ubah ke hijau. Lalu untuk text height-nya kita ubah ke 5. Lalu untuk text alignment-nya kita ubah ke ISO standar. Ya, lalu setelah itu kita masuk ke fit. Oke, di fit kita nggak perlu ganti apa-apa. Kita lanjutkan ke primary units. Nah, untuk precision-nya kita ubah ke 0,00. 0,00. Setelah itu kita oke, close. Ya. Nah, setelah itu kita masuk. Oh iya, hampir lupa. Untuk skalanya kita ganti 1:100. Oke. Nah, baru kita masuk ke cara pembuatan drainasenya. Untuk pertama-tama kita buat rectangle. Nah, kita tulis rectangle. Ya, kita tulis. Kita buat ukurannya sebesar 9075. Ya. Kelihatannya emang agak kecil ya. Oke. Kita buat dimensinya 9075. Lalu kita buat garis tengahnya, garis titik tengahnya. Kita buat line dengan garis line, kita cari titik tengahnya. Oke. Setelah itu kita explode rectangle tadi, kita explode. Ya. Setelah itu kita offset. Yang pertama kita dari offsetnya dari kiri. Offset dari kiri ke kanan itu sebesar 15. Oke. Nah, setelah itu dari kanan kita offset ke kiri itu sebesar 15 juga. Ya. Setelah kita offset dari kiri ke kanan, terus dari kanan ke kiri, selanjutnya kita offset dari bawah. Ya, dari garis bawah kita offset ke atas, yaitu sebesar 15. Oke. Kita buat. Nah, setelah itu dari garis tengah kita offset lagi ke kiri dan kanan sebesar 20. Ya. Oke. Setelah kita offset dari garis kiri ke kanan, setelah dari kanan ke kiri.
Kemudian garis di offset itu ditarik sebanyak 15 ke kiri dan ke kanan. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita trim untuk garis-garis yang menurut kita sudah tidak terpakai. Kita trim beberapa garis yang sudah tidak terpakai. Oke. Setelah itu, hubungkan garis bagian atas dengan bagian bawah. Ya. Sama juga untuk yang sebelahnya. Kita hubungkan. Oke. Lalu kita trim kembali garis-garis yang sudah tidak terpakai. Oke, bentar. Salah sepertinya. Oke, bentar ya. Oke. Oke, setelah kita selesai membuat bagian depan ini, dibuatlah kita dimensinya. Oke, setelah kita buat dimensi ini, barulah kita buat heads-nya. Oke, kita buat dimensinya terlebih dahulu. Oke.
Oke. Oke, kita buat dimensinya lagi. Kita masih buat dimensinya. Nah, oke. Kita buat heads-nya. Heads-nya kita pakai yang gravel aja ya. Kita buat pakai yang gravel. Bentar. Oke. Udah. Oke, ini untuk tampak depannya. Selanjutnya kita buat tampak atasnya. Untuk tampak atasnya, kita tarik aja garis dari sisi kanan dan sisi kiri ke arah atas. Setelah itu kita buat garis tengahnya, kita cari titik tengahnya ya. Nah, untuk garis tengah ini kita offsetkan ke atas itu sebesar 100. Ya. Oke, kita tarik lagi. Nah, kemudian ambil garis dari tiap bagian itu, gambar ke bagian gambar atasnya yang sudah dibuat. Ya. Kita tarik semuanya. Setelah ditarik jangan lupa di trim untuk bagian garis-garis bantu tadi. Oke. Kita buat heads-nya. Kita pakai yang gravel yang untuk bagian sampingnya. Dan untuk tengahnya sama. Kita tengahnya. Oke. Untuk yang ini bisa kita ubah dikit lah untuk biar lebih jelas untuk bentuk drainasenya. Sorry, bentar.
Nah, oke, ini untuk bentuk tampak atasnya. Selanjutnya kita buat tampak sampingnya. Nah, untuk tampak sampingnya ini kita lebih simpel, lebih mudah, hanya kurang lebih samalah dengan tampak atas tadi. Tapi untuk kita hanya perlu membuat rectangle-nya, yaitu sebesar 75 kali 100 saja. Ya. Oke, terus jangan lupa kita untuk trim kembali garis-garis bantunya. Oke. Sorry. Oke. Oke, ini untuk tampak sampingnya. Jadi untuk inilah bentuk drainase sederhana lah untuk drainase sederhananya dari tampak tampak depan, terus tampak atas. Nah, ini untuk tampak atasnya, terus yang sebelah tadi ini untuk tampak sampingnya. Oke.